Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur bisa menikmati udara segar di pagi hari, bisa menjalankan salat subuh berjamaah di masjid, lalu kita juga bisa mengkaji agama Allah, bisa mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, dan juga bisa mentadabburi sabda Rasul. Ini merupakan satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang patut kita syukuri. Orang hidup itu kalau dinikmati nikmatnya, maka hidup itu akan terasa nikmat. Tetapi kalau yang diingat adalah hal yang tidak nyaman, yang tidak nikmat, maka hidup itu juga akan terasa tidak nikmat. Jadi ada seorang ibu-ibu punya dua anak. Satu anaknya bekerja sebagai tukang jualan payung dan jas hujan. Yang satunya tukang suka jualan dawet cendol. Maka setiap hari ibu ini merasa susah terus. Bagaimana susahnya? Ketika di musim hujan dia ingat dengan anaknya yang jualan cendol. Gimana anak saya ini? Tidak laku nih jualannya. Ketika musim kemarau, dia ingat dengan anaknya yang jualan payung dan jas hujan. Gak laku anak saya ini yang satunya. Sedih hidupnya, tidak ada yang enak. Maka kemudian karena tetangganya itu tahu hidupnya kok susah terus ibu, wajahnya itu loh kok tidak ada enaknya, tidak ada kabar gembiranya, tidak ada sumringahnya, tidak ada senyumnya. Ada apa bu? Maka diceritakan ceritanya. Maka ayo nanti ikut pengajian ya sama saya. Diajaklah ibu itu ke pengajian. Lalu kemudian di akhir majelis taklim itu, ibu itu diajak cerita ke sama ustadznya. Coba cerita ke ustadznya. Maka apa kata ustadznya? Bu, sekarang dibalik bu hidupnya. Cara berpikirnya dibalik. Dibalik gimana? Kalau sudah musim hujan, diingat anaknya yang jualan payung sama jas hujan itu. Nanti kalau pas musim kemarau, diingat anaknya yang jualan cendol itu. Biar hidupnya enak. Jadi yang diingat itu yang enak-enak saja. Makanya ada kurang lebih 15 kali Allah itu mengingatkan kepada kita tentang wadhkuru nikmatallahi alaikum. Jadi ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kamu. Kenapa? Kalau kita yang ingat yang enak-enak saja, maka hidup itu akan terasa enak. Bersyukurnya kita akan menjadi kuat. Ini pengantar saja. Semoga kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, saya ingin melanjutkan. Kalau kemarin tentang keistimewaan Nabi Ibrahim, maka saya sekarang ingin mengkaji satu persatu bagaimana karakter kebaikan yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita memang sengaja karena ini bulan Dzulqa'dah sampai bulan Dzulhijjah, kita akan membahas tentang Nabi Ibrahim, meskipun tidak akan cukup. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa karakter kebaikan Nabiullah Ibrahim itu ada 35 karakter. Kita mungkin kenal Hanif, kita kenal
Al-Mustafa, Khalilullah, dan seterusnya. Itu semua karakter Nabi Ibrahim. Nah, Al-Mustafa sendiri saja nih, satu-satu aja, nanti kalau misalnya cukup kita bahas. Tapi satu saja. Jadi Al-Mustafa itu kata istofa yastofi dengan segala tasrifnya itu disebut 8 kali di dalam Al-Quran. Nah, 4 kali itu menyebut nama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi adalah Rasulullah, bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu adalah Nabi pilihan, Al-Mustafa. Jadi kalau mau disebut Al-Mustafa, jangan terus kemudian bahwa hanya Rasulullah saja Al-Mustafa. Tetapi nabi-nabi yang lain pun punya julukan dan berhak mendapat gelar sebagai Al-Mustafa, termasuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya ada juga manusia biasa yang sebagai Al-Mustafa itu ada, yang namanya memang Mustafa, kan gitu. Cuma nama saya bukan Mustafa. Mustafa baru serba Al-Mustafa, manusia pilihan, bukan begitu. Ini Al-Mustafa. Yang kedua adalah bahwa Nabiullah Ibrahim adalah Siddiqan Nabiyya. Siddiqan itu adalah orang yang membenarkan. Nabiyan juga sekaligus sebagai seorang nabi. Dalam surat Maryam disebutkan ayat 41, wa dzkur fil kitabi Ibrahim. Dan ingatlah, ceritakanlah wahai Muhammad, wa dzkur, ingatkanlah wahai Muhammad, ceritakanlah wahai Muhammad, fil kitabi Ibrahim, tentang kisahnya Nabiullah Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya dia adalah seseorang yang sangat membenarkan, lagi juga seorang nabi. Siddiqan itu berasal dari kata as-sidqu. As-sidqu itu oleh para ulama diartikan dengan kebenaran yang masih banyak disangsikan oleh sebagian orang. Jadi tidak semua orang kemudian benar, oh iya betul, oh iya itu benar. Tidak semuanya orang mengatakan gitu, tapi hanya sebagian saja yang membenarkannya, tapi sebagian yang lain masih meragukan kebenarannya itu. Itu namanya as-sidq. Nanti di dalam hadis itu kan ada bahwa kebenaran itu mengarahkan kepada seseorang pada surga dan seterusnya. Nah, ini as-sidq itu, as-siddiqan itu berasal dari as-sidq. Jadi kebenaran yang masih diragukan oleh sementara orang. Memang betul adanya, benar adanya, tetapi belum jelasnya dari bukti-bukti yang ada. Makanya karena sebagian orang itu kemudian menyaksikan atau meragukan kebenarannya. Kita bisa melihat as-sidq ini nanti dari kisahnya atau dari Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi nanti sampai akhirnya kenapa Abu Bakar As-Siddiq dikasih gelar As-Siddiq itu kenapa? Jadi ketika Rasulullah selesai melakukan Isra Mi'raj itu, lalu kemudian Rasulullah bercerita kepada orang-orang masyarakat Quraisy waktu itu. Lalu kemudian Abu Jahal turun, lalu berdiri di depan mengumpulkan orang banyak, lalu kemudian bertanya, kalian percaya enggak dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad ini? Kata. Maka kemudian saat itu orang-orang karena mengikuti logikanya Abu Jahal, maka banyak percaya. Mau dikuatkan lagi, dipanggil Abu Bakar. Abu Bakar coba kesini, dipanggil Abu Jahal. Kamu percaya enggak dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad ini? Maka apa kata Abu Bakar? Seandainya Muhammad ini memberitahukan kepada kita bahwa di balik bukit itu ada musuh yang akan menyerang kita, dan itu belum terbukti, maka saya akan percaya dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Lalu kemudian orang bertanya lagi, karena ada seseorang yang pernah ke Masjidil Aqsa, pernah ke Palestina, lalu bertanya kepada Muhammad. Ditanyain satu persatu, dan Rasulullah waktu itu bisa menjawab semua pertanyaan orang itu. Tetapi dasar Abu Jahal
tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Bahkan Rasulullah bercerita, nanti suatu saat kalian semua bisa bertanya kepada satu kafilah yang menuju ke Mekah sini dan tanyakan bahwa dia juga di perjalanan dia kehilangan seekor untanya. Lalu dia menemukan untanya itu. Maka kemudian saat itu, kemudian keesokan harinya, betul kafilah itu datang dari perjalanan. Di tengah perjalanan ketika Rasulullah waktu pulang dari Palestina sampai ke Mekah itu, di perjalanan Rasulullah melihat kafilah ini kehilangan satu ekor untanya, dan Rasulullah melihat posisi untanya itu. Lalu kemudian disampaikan kepada kafilah itu, untamu ada di lembah sana, coba kamu cari. Akhirnya diambil. Maka ketika kafilah itu datang, orang-orang pun kemudian bertanya, oh iya betul ada kafilah yang mau datang. Lalu ditanya, apakah betul kalian di perjalanan kehilangan seekor unta? Iya betul. Apakah untamu ketemu? Iya, ada seseorang yang menunjukkan kepadaku posisi seekor untaku itu. Maka kemudian kafilah itu bertanya, kamu tahu dari mana kalau kami ini kehilangan unta? Ada Muhammad yang bercerita kepada kami bahwa ada kafilah yang kehilangan unta, lalu ada yang menunjukkan dan kemudian unta itu ditemukan kembali. Maka kemudian saat itulah kemudian Abu Bakar As-Siddiq, karena saat itu baru percaya sendirian, maka kemudian diberikan gelar As-Siddiq karena saking percayanya itu. Nah, ada satu hal lagi yang kemudian menyertai kepercayaan itu. Satu adalah ketulusan yang ada dalam diri seseorang. Kalau orang baru percaya itu masih belum As-Siddiq. Oh, itu baru percaya biasa. Membenarkan biasa itu namanya baru. Tapi kalau sudah membenarkan dengan penuh ketulusan, maka itu baru dinamakan As-Siddiq, saking tulusnya. Nah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu dikasih gelar As-Siddiq. Kenapa? Karena dia percaya dengan ketulusan hatinya. Orang percaya itu biasanya pakai logika akalnya, tetapi ketulusan itu ada di dalam hatinya. Mengapa Stephen Hawking, mengapa kemudian beberapa ilmuwan, Nietzsche dan seterusnya, para filsuf barat kemudian tidak percaya dengan adanya Tuhan, tidak percaya dengan adanya Nabi, tidak percaya dengan hari akhir dan seterusnya? Karena tidak ada ketulusan di dalamnya. Saya ingat dulu ketika saya baru lulus aliyah, ditanyain oleh bapak saya, Yung, panggilannya Yung kalau saya, Yung, kamu mau meneruskan kemana? Saya mau meneruskan KIN Pak. Waktu itu disuruh ke Libya, ke Jakarta. Tidak mau, karena sudah bosan dengan bahasa Arab. Maklum anak-anak SMA, anak-anak aliyah. Disuruh ke Manarul, Bangil, tidak mau. Kenapa? Karena masa mau belajar fikih terus, di pondok sudah belajar fikih. Apalagi karena waktu itu saya tahu bahwa orang tua saya lagi tidak punya uang, lagi hutangnya lagi banyak, tapi anaknya maksa pengen kuliah ke Jogja. Karena itu dua lembaga itu kan agak ya ringan lah, hampir gratis dikatakan begitu. Maka kemudian terus mau ngambil jurusan apa? Mau ngambil jurusan akidah filsafat. Langsung sudah. Orang kalau sudah belajar akidah filsafat itu bayangannya, oh ini mengkhawatirkan. Bisa jadi sekuler iya, lalu kemudian bisa nanti jadi orang ateis ini. Bisa meragukan segala kebenaran yang ada di dalam Islam. Itu kan. Lalu bapak saya bilang, kenapa kok nggak masuk syariah saja? Enggak Pak, saya pengen masuk akidah filsafat. Karena sudah tidak mampu melarang anaknya masuk akidah filsafat, akhirnya masuk akidah filsafat. Di filsafat itu memang, kalau memang tidak hati-hati, ada banyak yang kemudian orang kemudian meragukan banyak hal. Tapi saya tidak melarang itu, enggak. Saya juga S2-nya juga filsafat juga. Tapi kemudian di situ kemudian saya melihat ini tergantung kepada orangnya masing-masing. Jadi kata Rasulullah itu, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fi dzatil khaliq. Jadi tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah kalian semua
tentang suatu ciptaan Allah, semua ciptaan Allah kamu pikirkan. Wala tafakkaru fi dzatillah. Tetapi jangan sekali-kali kalian itu berpikir tentang zatnya Allah. Kalau berpikir tentang Allah boleh, tetapi jangan sampai kita akan memikirkan zatnya, oh rupanya Allah itu begini, nanti wajahnya Allah itu begini. Nah, itu yang tidak boleh. Karena itu yang tidak akan sampai kepada bayangan. Kita membayangkan saja tidak akan bisa. Kita bisa membayangkan, kita bisa memikirkan sifatnya Allah dengan Asmaul Husna itu. Orang kalau membaca bapak-bapak ibu, kalau nanti punya waktu, coba merenungkan tentang sifat Allah itu. Itu luar biasa. Saya menuliskan tentang Asmaul Husna itu baru sampai kurang lebih 54 nama Allah, sifat Allah, Asmaul Husna, baru 54 nama. Tapi itu kalau jadi buku agak tebal, kurang lebih bisa mencapai antara 500 halaman begitu. Tetapi luar biasa ternyata kalau kita memikirkan tentang nama-nama Allah itu. Jadi seseorang itu kalau misalnya, jadi pertama kali masuk itu ada seorang, sekarang dulu pernah menjadi rektornya, Profesor Musa Asy'ari, itu langsung mengarahkan berpikir, coba pertama kali manusia yang harus dipikirkan adalah dirinya. Kenapa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tetapi ini tidak semudah yang dibayangkan. Kalau kita memikirkan diri kita sendiri, lalu kita terpeleset, ya bisa jadi kita juga akan seperti mereka, seperti Stephen Hawking, seperti Darwin, dan seterusnya. Nah, ini yang harus hati-hati. Jadi, kalau orang sudah berpikir tentang ciptaan Allah, lalu kemudian ada ketulusan di dalam hatinya, maka justru itu yang akan menguatkan dirinya, akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Hanya sampai di situ saja. Kesimpulannya begitu. Tetapi kalau tidak ada ketulusan, arti manusia itu kan bukan hanya pikirannya saja, tetapi manusia juga ada hatinya, manusia juga ada perasaannya. Jadi manusia ada unsur ketuhanannya. Kalau itu yang diikutkan, maka insya Allah manusia akan menemukan kebenaran itu. Sama orang banyak kemudian menjadi mu'alaf karena ada ketulusan di dalam hatinya. Saya ingin mengakhiri gini cerita. Jadi di Jombang itu, ini berita cerita tentang ketulusan hati, tentang mata hati, mata batin kita. Jadi sekali lagi, kalau berpikir dengan akal kita, dengan mata wadah kita, mata jasmani kita, maka itu bisa akan menipu. Tetapi kalau dengan mata batin kita ikutkan, maka dia akan menemukan Tuhan. Seperti Nabiullah Ibrahim akan menemukan Tuhan dengan cara berpikirnya sendiri, karena ada ketulusan di dalamnya. Maka kemudian disebut dengan siddiqan nabiyya itu. Nah, pencarian Tuhan, pencarian tentang Allah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim akan kita ceritakan pada kesempatan yang lain. Jadi ada seorang kiai namanya Kiai Soleh Qasim. Soleh Qasim itu seorang kiai di Jombang. Saya lupa pondoknya apa. Nah, suatu saat beliau ini kedatangan seorang pelacur, seorang WTS, wanita tunasusila. Ya tentu saja dandanannya juga luar biasa. Lalu kemudian ya pakai kerudung, tapi kerudungnya cuma dicantelkan di rambutnya begitu, buat pantas-pantasan. Lalu kemudian dia menghadap. Pak Yai, waktu itu lagi ngaji, lagi rame. Tahu-tahu dia datang menghadap secara pribadi. Pak Yai, kalau badhe nyuwun tulung, saya Indonesia. Saya mau minta tolong Pak Yai. Minta tolong apa? Saya mohon didoakan. Loh kenapa minta didoakan? Saya itu dagangan saya itu tidak laku. Maksudnya tahu ya dagangannya. Dagangan saya tidak laku Pak Yai. Terus mau gimana? Mohon saya didoakan Pak Yai biar dagangan saya itu laku. Kalau seandainya Pak Jigianto yang dimintai tolong kayak begitu, alhamdulillah. Mulai. Tapi ini dia melihat dengan mata batinnya, bukan hanya dengan akal, dengan mata batin. Lalu ketika ditanya, kemudian
Ya sudah, kamu pulang, nanti saya doakan. Didoakan oleh kiainya itu. Bisa saja didoakan di tengah malam setelah sholat malam. Didoakan. Lalu didoakan setelah itu kurang lebih 2 minggu kemudian si WTS ini datang lagi. Loh, ono apa meneh? Ada apa lagi ini kok datang? Lalu dia mengatakan begini, Pak Yai, saya mau berhenti saja jadi WTS. Kenapa memangnya kok sampai berhenti? Masih belum laku dagangannya. Digitukan sama Kiai. Enggak Pak Yai, terlalu laris kan? Sampai saya nggak bisa melayani. Orang beli itu nggak bisa melayani. Saya mau berhenti saja. Maka kemudian ditanya ketika sudah selesai semua, salah seorang santri bertanya, kenapa Pak Yai kok mau mendoakan si pelajar itu pada saat pertama kali datang? Saya melihat ada takdir Allah di dalam orang WTS itu. Tetapi saya hanya mendoakan saja. Tetapi kemudian kenapa? Lalu kemudian dia kemudian berhenti hanya karena izin Allah saja dia berhenti. Artinya apa? Melihat sesuatu itu boleh, tetapi harus kita ikutkan mata batin kita untuk melihat. Saya ceritanya teman-teman saya yang dulu jadi murid-muridnya Gus Dur itu pernah bercerita. Jadi dulu banyak teman-teman saya yang Gus Dur itu sebelum jadi presiden, waktu masih ketua PBNU, itu sering datang ke asrama mahasiswa UIN di Jogja. Diam-diam datang. Lalu anak-anak IPMI itu, anak-anak NU, anak muda NU itu dikumpulkan, lalu didoktrin, diberi penjelasan, diberi pencerahan luar biasa. Jadi teladannya Gus Dur waktu itu. Nah, salah satunya kemudian mengatakan, Gus Dur itu lebih benar omongannya ketika dia tidak bisa melihat daripada saat dia dioperasi lalu bisa melihat. Kenapa? Karena dia melihatnya dengan mata batinnya, sementara ketika dia sudah bisa melihat, ada campur tangan mata jasmaninya itu. Ini gambaran saja. Kalau yang ada Gus Durian di sini sama maaf. Tapi itulah adanya. Jadi sekali lagi, mata batinnya itu yang harus dilihat. Seperti mata batinnya Kiai Soleh Qasim itu ketika melihat bagaimana seorang WTS dan wanita tunasusila itu. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita, dan semoga kita bisa melihat suatu kebenaran itu bukan hanya dengan mata kita, bukan hanya dengan pikiran kita, tetapi kita juga bisa melihat dengan mata batin kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.